Kalimat pembuka saya ini mohon untuk dicatat kalau perlu, diperhatiin. Kerajaan Allah bukanlah suatu kerajaan fantasi. Saya ulang, kerajaan Allah bukanlah suatu kerajaan fantasi, tapi kerajaan yang nyata. Kerajaan yang dimulai hari ini, nanti dilanjut di dalam kekekalan oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Untuk bisa ada di sana, catat ini, diperlukan suatu keputusan sadar. Saya ulang sekali lagi. Dibutuhkan suatu keputusan sadar dari setiap kita. Keputusan yang dasarnya dari pengertian kita. Keputusan yang dasarnya dari suatu ketulusan. Keputusan yang betul-betul secara sadar kita ambil. Untuk bisa ada di sana, nggak bisa sekedar kata orang. Mungkin dulu perjalanan iman kita itu dimulai dari kata orang. Mungkin lewat kesaksian orang lain. Orang lain bilang ke kita, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Itu pengalaman orang. Bagus kalau pada saat itu kita menjadi percaya karena pengalaman orang lewat kata orang, bagus. Tapi nggak bisa berhenti di situ. Harus melalui suatu perjalanan spiritual kita sendiri, sampai akhirnya kita bilang, ya Tuhan. Tidak bisa sekedar karena keturunan, tradisi, iman orang tua, ikut-ikut dan lain-lain. Gak bisa. Dan yang terakhir, gak bisa karena ada kepentingan kita. Kalau orang datang kepada Tuhan karena kepentingan orang itu adalah suatu hubungan transaksional namanya. Transaksional. Nah, ketika kita mau berada di dalam kerajaan Allah yang nyata itu, yang bukan fantasi itu, tidak bisa ada hubungan yang sifatnya transaksional. Nah, untuk membentuk keputusan kita masing-masing ini, keputusan yang sadar ini, jalurnya cuma satu. Pemuritan. Dan kurikulumnya sederhana. Kurikulum dasarnya, catat lagi nih, kurikulum dasarnya. Dasar ini belum yang advance, dasar adalah ketertundukan diri lewat matinya keakuan. Dasar. Ketertundukan diri lewat matinya keakuan. Nah, banyak orang yang datang ke dalam gereja itu sebetulnya keliru caranya. Pendekatannya masih keliru. Belum masuk ke dalam proses pembentukan yang benar. Banyak orang yang datang ke gereja itu karena mereka butuh Tuhan. Butuh Tuhannya datang karena mereka kesepian mungkin. Karena problem. Karena kekecewaan, sakit hati, sedih. Tapi Tuhan bilang it's okay. Kalau untuk sementara waktu, catat lagi. Untuk sementara waktu, banyak orang datang dengan cara itu. Sini anak-anakku. Tuhan buka tangannya, dia bilang, sini anak-anakku. Tapi jangan bertahan di situ. Aku menggapai kamu. Aku membawa kamu ke dalam suatu pemuritan dengan kurikulum yang sederhana. Yaitu mematikan keakuanmu. Ketika kamu datang kepada aku karena kamu kepingin sesuatu dari aku, tolong kita pertimbangin yuk. Tim Keller bilang gini, andaikan kita Tuhan, coba pertimbangin. Andaikan kita Tuhan, kemudian banyak orang berbondong-bondong datang ke kita.
Tapi tujuannya cuma satu, yaitu untuk kepentingan mereka. Kok nggak ada yang dengerin suara hatiku? Kok, aduh gini deh, kalau kita berteman, orang bilang gini, when you make a friend, choose ones who choose to be with you in the rain. Kalau kita bikin teman, kalau kita mau berteman sama orang, cari teman yang mau sama-sama kita basah-basahan di bawah hujan. Padahal mereka punya kesempatan untuk bisa kering, ya dong? Tapi mereka tetap milih untuk ada sama-sama kita. Itu kan teman. Nah, bagaimana caranya kita mau ada di dalam kerajaan yang nyata, kekal, dengan Allah yang baik, Allah yang dengan seluruh kapasitasnya yang sempurna. Tapi kita cuma pengen manfaatin Allah. Untuk sementara waktu Tuhan bilang, sini datang padaku. Aku buka tanganku, aku buka hatiku, aku buka segala keberadaanku untuk kamu. Datang, kamu butuh apa? Aku kasih. Tapi itu untuk sementara waktu loh. Untuk sementara waktu, aku punya kepentingan yang lain. Aku kepingin bangun kamu hubungan yang tidak transaksional, yang dasarnya bukan tentang dirimu. Nah, untuk orang-orang yang mau bilang, ya Tuhan, aku mau datang padamu. Maka dia bawa masuk nih Tuhan. Dia bawa kita masuk ke dalam suatu pemuritan yang realistik. Pemuritan yang brutal. Bukan cuma realistik, tapi brutal. Brutally honest. Betul-betul brutal, honest, seada-adanya. Gak pakai basa-basi. Sedikit pun gak ada basa-basinya. Apa adanya aja. Pagi ini kita mau belajar dari Mazmur 88. Tentang pemuritan yang brutally honest. Pemuritan yang tanpa basa-basi sedikit pun. Brutally honest. Mazmur 88 ini adalah suatu doa, suatu kesaksian dari satu orang bernama Heman. Heman ini orang Ezrahi. Siapa dia? Dia adalah orang yang ditunjuk, salah satu dari beberapa orang yang ditunjuk sama Daud sendiri. Daud tunjuk dia untuk jadi penyanyi, pemuji Tuhan di bait Allah oleh Daud. Yang pilih dia. Jadi ini orang yang terhormat. Orang yang salah satu yang terkemuka gitu. Jadi contoh dia. Hidupnya jadi contoh. Orang bagus. Namanya Heman. Orang Ezrahi. Kemudian tentunya dong. Karena kan semua tadi saya bilang kan. Allah membangun kita lewat pemuritan. Pemuritan yang brutally honest. Maka Heman dibentuklah. Secara betul-betul honest, brutal. Segitu brutalnya sampai Heman. Wah, dia jerit. Dia teriak ke Tuhan. Dia bilang, aduh Tuhan, kok begini parahnya? Padahal Heman datang tiap hari ke Tuhan. Dia bukan orang yang sembarangan, dia datang ke Tuhan. Tapi dia bilang gini, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Mazmur, kitab Mazmur itu kitab yang sering banget sebetulnya nunjukin suatu keputusasaan, lamentation, suatu kegusaran. Tapi dari 155 pasal di Mazmur, semua kegusaran itu nanti ujungnya adalah suatu sukacita. Sesuatu yang mereka bilang, akhirnya Tuhan, ada begitunya. Kecuali dua Mazmur. Dua Mazmur, Mazmur 39 dan Mazmur 88.
Dari ujung sampai ujung gelap total. Gak ada sukacitanya, sama sekali gak ada sukacitanya. Dan hari ini kita lagi baca Mazmur 88. Di mana di Heman yang baik, di mana Heman yang baik, dia bilang, Tuhan, aku kenyang dengan malapetaka. Hidupku sudah dekat dunia orang mati. Dan hebatnya lagi Heman ini betul-betul orang yang rindu untuk kasih kesaksian hidup. Dia rindu loh, dia benar-benar kepengen jadi orangnya Tuhan. Jadi duta-duta besar yang membanggakan hati Tuhan. Dia benar-benar hidup untuk Tuhan. Sampai dalam kegusarannya, dia bikin kalimat-kalimat yang sebenarnya gak pantas. Heman bilang begini, apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur padamu? Masa arwah bangkit untuk bersyukur padamu Tuhan? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur? Dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Ini suatu gugatan. Pak Suranta sama saya ngerti nih, ini gugatan nih. Ini gugatan kepada Tuhan. Dia mau bilang begini, Tuhan, aku mau kasih kesaksian kepadamu. Tapi kesaksian kan aku harus kasih kepada orang hidup dong. Iya gak Pak? Masa dikasih ke orang mati di kuburan? Di dalam kubur? Gunanya apa Tuhan? Aku mau jadi saksimu selagi aku hidup. Kepada siapa? Orang yang hidup dong. Tapi, kalau aku kasih kesaksian dan kesaksian hidupku ini kepahitan, semua yang aku rasain ini kesedihan, masalah, borok, sakit, miskin. Apakah aku bisa jadi kesaksian? Heman bilang begitu, cerdas nih. Cerdas gak? Gugatan yang cerdas banget kan? Dan kita ngerasain itu gak hari ini? Tuhan, siapa aku kok? Aku terus-terusan seperti borok. Kok walaupun aku udah berupaya macam-macam, kok kelihatannya aku ini bukan siapa-siapa tuh Tuhan. Malah datang masalah yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Why? Heaven, help! Aku nunduk di hadapan-Mu Tuhan. Aku berlutut, aku diem. Tapi Tuhan, selesaiin dong masalah ini. Heaven, help me! Enggak berhenti loh. Walaupun udah nunduk orang ini, udah bilang, Tuhan help. Dia udah pakai kalimat-kalimat yang desperate, yang udah setengah mati. Gak berhenti juga loh problemnya loh. Gak berhenti. Nah, dengan menyampaikan Mazmur 88 ini saya beresiko. Kok berita yang disampaikan sama pendeta itu kok sedih amat ya? Saya bisa makin gak populer. Tapi inilah kebenaran itu. Dan Alkitab adalah kebenaran yang brutally honest. Brutal kebenarannya. Alkitab seolah-olah di sini, nih coba kita pikirin. Kenapa ya? Kok Tuhan izinin ya? Suatu doa yang isinya pahit begitu. Yang gak ada seolah-olah gak ada titik terang seperti itu. Kok boleh ditaruh dalam Alkitab? Nunjukin Tuhan yang seperti apa? Kan banyak orang berharap di balik gelap ada terang. Nah kalau gak ada terang gimana? Kenapa Tuhan izinin? Why? Karena brutally honest. Alkitab adalah kebenaran yang benar-benar brutal. Brutal dalam kebenaran yang gak disensor. Apa adanya. Alkitab mau bilang begini. Kenapa Tuhan izinin? Alkitab mau bilang begini. Look. Kalau mengenai kerajaan kekal. Gak ada jalan pintas. Gak ada. Kalau sempat ada yang bilang. Bahwa perjalanan hidup ini bisa enak, bisa nyaman. Bohong.
itu jualan kecap. Alkitab dan kebenarannya bukanlah jualan kecap. Ini kebenarannya. Ketika kita katakan, ya Tuhan, maka dia bisa bawa ke dalam persoalan yang berat dan mungkin tidak berakhir dengan enggak gini-gini. Orang pada ngomong gini, habis gelap terbitlah terang. Habis gelap timbul kemudahan. Enggak ada. Enggak ada. Alkitab bukan kebenaran yang basa-basi, tapi brutal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang begini. Ini Tuhan Yesus ya. Tadi Pak Handoyo bilang, Bang, itu kelihatannya yang susah-susah begitu di PL ya. Di PB enggak. Saya buktiin, PB pun sama. Tuhan Yesus sekarang yang bicara dalam Yohanes 17. Tuhan Yesus itu lagi bicara begini. Aku dan Bapa adalah satu. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah memberikan anak-anakmu ini, jemaatmu Lifehouse, kepadaku, kata Tuhan Yesus. Milik siapa kita? Milik Tuhan Yesus. Milik siapa kita? Jangan ragu-ragu. Terima kasih Bapa, karena anak-anakmu di Lifehouse ini adalah milikku. Engkau yang memberikan mereka kepadaku. Tapi Tuhan, dunia membenci aku, kata Tuhan Yesus. Dunia membenci aku. Dan aku telah memberitakan firman-Ku kepada jemaatku ini. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku, bukan dari dunia. Jadi siapa yang dibenci? Kita. Siapa yang benci? Dunia yang membenci. Dan kemudian apakah Tuhan Yesus minta kemudahan kepada kita? Dengerin lagi firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau memberikan kemudahan. Aku tidak meminta supaya engkau meluputkan mereka dari segala sesuatu yang harus mereka terima. Aku tidak berdoa supaya mereka diluputkan dari kurikulummu Tuhan. Enggak. Tetapi aku berdoa. Siapa yang berdoa? Tuhan Yesus yang berdoa. Aku berdoa. Aku berdoa Tuhan, supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jahat di situ bukan iblis, tetapi keakuan di dalam kita. Tuh, brutally honest book. Saya nyampein ini, makin sebel orang dengernya. Kok gelap bener ya? Tapi this is the truth. Kenapa this is the truth? Karena Bapak Ibu Saudaraku, pohon yang berbuah pasti ditimpukin orang. Ayo. Waktu saya kecil dulu, kan saya anak kampung. Waktu dulu kecil, kemana-mana nggak pakai sepatu. Itu panas-panas, kerikil, kita nggak pakai sepatu Bu. Pulang sekolah, buka baju sekolah, pakai celana pendek, dalamnya nih kaos aja. Kaos dalam gitu, yang begini, yang kutang gitu. Kita jalan-jalan kemana-mana, bawa ketepel, bawa cari batu, tahu sih? Cari pohon yang ada buahnya dong. Ada pohon mangga, pohon apa, kita selepet, beletak, atau timpukin, supaya buahnya jatuh. Nah kalau pohon nggak berbuah, ngapain kita timpukin, coba? Kita diemin aja, kita cuekin, ya kan? Apaan loh, nggak ada buahnya. Persis perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bilang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotong. Nggak ada gunanya. Pohon ara yang tidak berbuah, mati loh. Tapi setiap ranting yang berbuah, catat, setiap ranting yang berbuah. Jadi kalau hari ini kita ngerasain masalah, ingat yang ini. Berarti jemaat Lifehouse adalah ranting yang berbuah. Kita adalah pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah diapain? Ditimpukin. Nah di situ kan kabar berita sukacitanya dong. Lucu nggak cara mikirnya? Cara berpikir logika yang terbalik. Jadi orang tuh mikirnya kan gini Bu, ketika aku happy, aku seneng. Ntar dulu. Waktu kita berlimpah-limpah dengan uang, kita sehat, kita segala macam kita punya.
bukannya kita juga harus bertanggung jawab sebetulnya. Itu bukannya godaan yang gede banget juga sebetulnya, bukan? Waktu kita berlimpah-limpah tapi kita nggak berkati orang lain, mau ngapain? Hancur juga kan? Nah, ketika kita ditimpukin orang, ingat aja cerita kita hari ini. Berarti kita adalah ranting yang berbuah, pohon yang berbuah. Happy dong? Emang sakit sih, nyebelin sih rasanya. Gue ditipukin batu. Tapi berarti kita ada buahnya. Asik tuh. Jadi tata aja ekspektasi kita. Ekspektasi kita yang harus ditata. Ketika kita ngadepin masalah terus-terusan. Udah, lu pohon yang berbuah. Dan mungkin gak selesai-selesai loh. Mungkin gak selesai-selesai. Mungkin mati kita tanpa menyelesaikan masalah-masalah yang berat ini. Tapi kita bilang, Tuhan, ini aku. Itu bakalan jauh lebih keren. Saya lanjutin lagi. In your deepest trouble, in your darkest night, in your darkest days, dalam kesulitan kita yang sebagaimanapun, you're never alone. Kita nggak pernah sendirian. Ulangin. 1, 2, 3. Nggak pernah sendirian. Ulang. Nggak pernah sendirian. Yesus berdoa bagi kita. Loh. Di dalam kesulitan kita, di dalam hari-hari kita yang gelap, dalam waktu-waktu yang berat banget, Yesus berdoa bagi kita. Kata Yesus, aku berdoa untuk mereka. Lihat. Siapa yang didoain? Ini Yohanes 17. Aku berdoa untuk mereka. Tadi Yesus bersyukur bahwa Lifehouse diberikan kepada Tuhan Yesus oleh Bapa, ya. Kita dibenci sama dunia, tapi Tuhan Yesus bilang, you're never alone. You're never alone. Lifehouse, you're never alone. Kenapa? Aku berdoa untuk kamu. Siapa yang berdoa? Ngeri gak? You're never alone. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Aku gak ada urusan sama dunia. Aku berdoa untuk kamu. Dewa. Aku berdoa untuk kamu, kata Tuhan Yesus. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. You're not alone. Emang untuk sementara waktu rasanya berat dan gak enak. Tapi kalau dari mimbar ini, kalau pernah dari mimbar ini kita janjiin bahwa hidupmu akan senang, happy, bahagia. Bohong. Itu jualan kecap. Alkitab bilang, no. Nah, menariknya lagi. Dalam kerangka you're never alone. Perhatiin ini. Heman dalam keputusasaannya itu dibiarin loh datang kepada Tuhan. Dan bahkan datang dengan tuduhan. Kan tadi saya cerita ya. Datang dengan tuduhan, dengan kepahitan, gugatan. Tuhan gak kenapa-napa. Kenapa? Karena bagaimanapun Heman adalah orang biasa. Katakan amin. Kita juga orang biasa, bukan? It's okay kalau kita datang kepada Tuhan dengan keluhan kita. Sering banget gak tahu kenapa di dalam penyampaian firman seolah-olah kita ini jadi orang-orang yang super gitu. Orang-orang yang anti segala macam, yang kayaknya strong, otot kawat, balung besi. Enggak. Kita adalah orang-orang biasa. Dan Tuhan terima keluh kita itu. Tapi keindahannya di situ adalah Heman tetap datang kepada Tuhan. Ya kan? Ya dong? Kalau kita mau ngeluh, ngeluhlah. Kita mau nangis kepada Tuhan dan lain-lain, nangislah. Kita mau perkarain segala sesuatu ini dan mungkin kedengerannya gak pantas. It's okay. Kenapa?
Karena kita datang kepada Tuhan. Nggak kepada siapa-siapa yang lain. Walaupun kita punya kesempatan untuk bikin salah. Bisa dong orang bilang gini, udah kali kalau gini caranya aku udah gak mau lagi deh. Apaan sih? Kok jadi ribet begini sih? Nggak selesai-selesai? Ada kan kesempatan seperti itu? Ada dong. Tapi orang-orang ini nggak pilih begitu. Heman datang ke Tuhan. Ini dong yang bisa kita pelajarin kan? Datanglah kepada Tuhan, tetaplah bikin yang benar. Tetaplah menjadi berkat buat orang lain. Kan gitu. Nah, pagi ini saya mau share nih. Ternyata di Lifehouse, bibit-bibit ini tuh udah ada. Siapin videonya tadi. Bibit-bibit seperti itu udah ada. Kita datang kepada orang lain. Kita punya kesempatan. Teman-teman ini punya kesempatan untuk bikin salah. Tapi enggak. Dalam hidup mereka milih untuk memberkati orang lain. Bukan berarti teman-teman ini enggak punya kesulitan. Tetap ada kesulitan. Tapi dipakai untuk memberkati orang lain. Coba kita lihat video kita yuk. Siapa yang dilayani? Saya merinding loh ini. Kita stop video kita di situ. Saya undang hamba-hambanya yang ini, yang ikut pelayanan ini berdiri. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan. Kita hargai Pak Dwi. Berdiri Pak. Coba sini, berdiri dulu. Kita bisa bikin banyak hal. Kita bisa kecewa sama Tuhan. Yang berdiri ini gak punya problem? Saya tahu persis masalahnya apa. Tapi sekalipun lagi dalam persoalan, sekalipun kita bisa lari loh. Kita bilang udah deh stop deh, gak ada Kristen-Kristenan lah. Gak ada lah, udah. Ini teori semua nih. Gue bikin kacau aja deh sekalian. Dulu gue hidup kacau malah aman kok. Kan bisa begitu kan? Tapi tetap datang kepada Tuhan. Dan melayani siapa? Pelayanan itu apakah ngehasilin sesuatu? Bu Sinta, ngehasilin sesuatu? Pak Dwi, gak ada kan? Tapi kita tetap datang kepada Tuhan. Nah, ada berapa banyak sel-sel di tempat kita? Kita sering kumpul kan? Kita sering kumpul, kita berdoa sama-sama. Tapi yuk, enough for us. Bagaimana kalau kita berkumpul dan kemudian memberkati orang lain? Ini kan jadi keren kan Lifehouse? Untuk kepentingan siapa? Tuhan. Di sekitar kita banyak orang susah, lebih susah dari kita. Jangan biarin jadi teori-teori aja. Kita maju ke sana, kita memberkati orang lain untuk kepentingan Tuhan. Jawab amin. Hidupi ya. Keren. Oke, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke. Dia tumpahkan hatinya kepada Tuhan. Yuk, kita juga bikin yang sama. Dia gak pergi kemanapun. Ini kan anugerah. Kesulitan bawa manusia kepada Tuhan. Tanpa kesulitan, manusia cenderung jadi sombong. Ya, you are not alone. Karena Tuhan, bahkan Yesus berdoa untuk kita. Dan kemudian kita punya komunitas kita, asik. Yang belum tergabung sama komunitas, masuk makanya. Di dalam komunitas kita ini gak ada yang lain yang kita mau bikin. Kecuali kita dibentuk untuk terus masuk ke dalam pemuritan itu. Udah itu aja. Gak ada yang lain yang terselubung. Oke. Nah, ketiga. Waktu seseorang bersikap seperti Heman. Yaitu tetap datang pada Tuhan. Gimana pun kondisinya. Akhirnya yang akan terbentuk adalah pribadi yang kuat. Orang-orang yang tidak lagi bertindak atas keakuannya. Tetapi aku Tuhan, enggak. Karena kita lama-lama makin sadar, kita makin kecil, kita enggak ada apa-apanya. Tapi kita tetap datang sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan walaupun seolah-olah enggak ada sesuatu yang bisa kita dapat. Seolah-olah gelap, tapi kita tetap datang ke Tuhan. Kan kita jadi pribadi yang kuat. Yang datang kepada Tuhan bukan karena transaksional kan?
Nah kalau dulu kita pernah seperti itu, it's okay. Tuhan happy sama kita. Tapi yuk kita tingkatin lagi, pemuritan. Menjadi orang yang lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Orang-orang yang datang dengan tulus. Tuhan, seperti orang mati aku. Katakan Heman kan begitu kan? Seperti orang mati aku Tuhan. Nanti di ayat yang 19, teman-temanku Tuhan usir. Aku gak punya kenalan karena aku susah terus. Siapa yang mau main sama aku? Tapi walaupun begitu aku tetap datang kepadamu. Aku gak lari kemana-mana, aku tetap diam di hadapanmu. Ini luar biasa kalau yang kayak begini. Dia datang kepada Tuhan dengan tulus. Tadi pagi saya dengerin, ini juga pertumbuhan yang luar biasa di antara Lifehouse. Saya dengerin ada renungan, judulnya Belajar Berdiam. Yang bikin Jessica Wahyu. Lihat, pertumbuhan gak sih? Orang-orang yang punya pikiran, ketika masalah berat datang, apa yang harus dibuat? Belajar berdiam. Wow. Itu luar biasa. Ini pertumbuhan di dalam Lifehouse yang terus-terusan Tuhan kasih satu. Jadi kalau saya lihat nih, saya lihat ada, nanti Tuhan akan bertindak di dalam kita, masing-masing kita jadi pembicara. Bu Christine lagi belajar, dan bakalan nanti suatu hari jadi pembicara yang hebat. Pius sama Simon juga bisa jadi somebody. Ini luar biasa gak sih? Wah, akhirnya jadi pembicaranya bukan kita lagi berdua. Lama-lama kita yang duduk di sini kita dengerin. Why not? Semua jadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Lewat perbuatan kita hari-hari segala macam. Maju terus Jess. Kasih hajar terus. Dan yang teman-teman yang lain. Nah, sekarang saya balik lagi ya. Ke persoalan kita. Yang awal tadi. Persoalan tuh bisa begitu berat. Berat banget. Dan seolah-olah gak ada habisnya. Suatu hari di India. Kita renungin ini sama-sama ya. Suatu hari di India, ada orang yang bertobat kepada Tuhan. Kepala kampung bilang, kalau kamu enggak sangkal Yesus, keluargamu aku bunuh. Satu-satu dibunuh di depan dia, kayak ayam. Dibunuh satu-satu. Kebayang gak? Rasanya seperti apa kita harus jadi saksi kematian dari keluarga yang kita sayang. Seperti saya lihat istri saya dibunuh di depan saya tanpa saya bisa bikin apa-apa. Sangkali Yesus atau kubunuh dia. Dipegangin kan. Ada lagunya. Dari kejadian itu ada lagunya nih. Dia ada nyanyiin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided. Anak saya diambil. Dibunuh. Itu yang terjadi di India. Dibunuh. Sangkali Yesus, dia tetap berdiri. I've decided to follow Jesus. Satu-satu. Sampai akhirnya dia sendiri dibunuh. Keindahan apa yang ada di situ? Tapi orang itu tetap percaya Yesus. Hebatnya tapi memang dari cerita itu seluruh kampung diselamatkan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Tapi pikirin lagi, ketika kampung itu diselamatkan untuk Tuhan, pasti Tuhan akan bawa ke dalam pemuritan yang sama kan? Nah hari ini Bapak Ibu,
Kita yang dengerin firman Tuhan ini kan mungkin ada yang deg-degan dong. Kok begitu banget ya kebenaran itu ya? Kok nggak ada gampangnya ya? Iya kan? Mungkin kita deg-degan loh, saya juga deg-degan. Tapi saya tetap mau berdiri, saya mau bilang gini, Tuhan, apapun yang terjadi, I have decided to follow you. To follow you. No turning back. No turning back. Gitu kan? Siapa yang ada di pihak Allah pagi ini? Siapa yang ada di pihak Allah dan katakan, I have decided to follow Jesus. Kita nyanyi sama-sama lagu ini. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Pakai bahasa Indonesianya ya. Supaya ini menjadi suatu keputusan yang apa tadi? Sadar. Bukan kata orang, tapi lewat pengalaman spiritual kita sendiri. Keputusan yang sadar. Ambil keputusan berani kita. Tapi akibatnya seperti tadi, bisa seperti tadi. Kita sampaikan dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang berambil tantangan ini. Dimuridkan oleh Allah dengan kurikulum yang seperti itu. Masing-masing berdiri di tempat. Yuk, kita nyanyi bahasa Indonesia. Ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Saya udah pasrah. Berdiri ke sini. Pasrah. Untuk firman Tuhan ini. Keputusan ku tak gentar, ku tak gentar. Yesus, keputusan mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Tuhan, pagi hari ini, inilah yang menjadi kerinduan, menjadi pengakuan kami Jemaat Life House Tuhan. Dengan segala keberadaan, dengan segala berkat, dengan segala keberadaan kami, kesulitan kami tetap mau mengikut Yesus. Biarlah hal ini menjadi tertanam di hati kami Tuhan. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak menjadi sia-sia Tuhan. Kami mau mengikut Yesus apapun keadaannya. Karena kami tidak pernah tinggal sendiri. Yesus tetap membimbing kami. Dari dulu, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Kami tidak akan pernah meninggalkan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu menegur kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah itu menjadi benih, bertumbuh dalam hati kami sehingga boleh berbuah. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap